Halo nakama, kalau ngomongin sistem kekuatan di anime, One Piece punya keunikan yang jarang dimiliki di cerita lain. Di sini, buah iblis tidak ikut mati bersama penggunanya. Saat sang pemilik gugur, kekuatan itu justru kembali beredar, menunggu untuk ditemukan kembali oleh orang lain. Kita sudah melihat beberapa contohnya secara langsung. Ini membuktikan satu hal penting. Kematian bukan akhir dari buah iblis. Masalahnya, tidak semua buah iblis yang kehilangan pemilik langsung muncul kembali di cerita. Ada beberapa yang hingga sekarang menghilang tanpa jejak. Dan dengan cerita yang sudah mendekati saga terakhir, besar kemungkinan buah iblis ini akan kembali dan memegang peran penting. Berikut daftar buah iblis yang saat ini masih beredar. Yuki Yukinomi. Buah iblis ini pertama kali diperlihatkan lewat monet di Pang Hazard. Buah ini bertipe Logia, memungkinkan penggunanya berubah menjadi salju sekaligus mengendalikannya. Kemampuannya bisa dibilang mirip dengan Hiehie Nomi milik Aokiji, meskipun jelas berada di tingkat yang lebih rendah. Meski begitu, potensinya tetap berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Setelah monet tewas akibat rencana Caesar Clone yang berantakan, Yuki Yukinomi pun kembali beredar. Sejak saat itu, keberadaannya benar-benar tidak diketahui. Nagi Naginomi. Di Dressrosa, kita diperkenalkan dengan salah satu karakter yang banyak disukai para fans One Piece, Don Quixote Rocinante alias Corazon. Buah iblis tipe Paramecia ini memberikan kemampuan menciptakan area kedap suara, membuat semua bunyi di dalamnya menghilang sepenuhnya. Kemampuan yang terlihat sederhana, tapi sangat mematikan untuk penyamaran dan misi rahasia. Sayangnya, Corazon tewas di tangan saudara kandungnya sendiri, Doflamingo. Sejak saat itu, Nagi Naginomi belum pernah muncul lagi, seolah menghilang bersama pengorbanannya. Toki Tokinomi. Buah iblis tipe Paramecia ini memiliki kemampuan yang sangat unik, mengirim diri sendiri atau orang lain ke masa depan. Namun kekuatannya memiliki batasan, tidak bisa kembali ke masa lalu, hanya bisa bergerak maju dan tetap di lokasi yang sama. Meski begitu, efeknya terhadap alur cerita One Piece sangat besar. Melalui Kozuki Toki di Wano, buah iblis ini menjadi kunci perjalanan Momonosuke dan para pengawalnya ke masa depan. Setelah menggunakan kekuatannya untuk terakhir kalinya, Toki akhirnya dibunuh oleh Kaido. Dengan kematiannya, buah iblis ini kembali beredar dan hingga kini belum diketahui siapa yang akan mewarisi kekuatan ini. Fude Fudenomi. Buah iblis milik Kanjuro ini bertipe Paramecia dengan kemampuan yang sangat kreatif sekaligus berbahaya, menghidupkan gambar yang ia lukis. Penggunanya bisa menciptakan senjata, makhluk hidup, hingga alat transportasi hanya dari coretan tinta. Di tangan orang licik seperti Kanjuro, kekuatan ini berubah menjadi ancaman besar. Setelah pengkhianatannya terbongkar dan ia tewas di Wano, buah iblis ini pun menghilang dari cerita. Hingga kini, tidak ada petunjuk soal pemilik barunya. Hebi Nomi, tipe Zoan mitologi. Buah iblis ini memungkinkan penggunanya berubah menjadi ular raksasa berkepala 8 yang terinspirasi dari legenda Yamata no Orochi. Keunikan buah iblis ini bukan hanya pada wujudnya, tetapi juga pada daya tahannya. Pengguna dapat selamat dari pemenggalan kepala hingga 7 kali dan baru mati pada tebasan ke-8. Setelah Kurozumi Orochi akhirnya tewas oleh serangan terakhir Denjiro di Wano, buah iblis mitologi ini kembali beredar dan keberadaannya kini masih menjadi misteri. Itulah daftar buah iblis yang masih beredar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like yang manis dan subscribe yang lembut, biar Unyil nggak ngilang ditelan algoritma. Oke nakama, sampai jumpa di video berikutnya.